Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Larasati, NPM 18144-2066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu konseling lintas budaya yang diampu oleh dosen konseling lintas budaya tersendiri, yaitu Bapak Taufik Agung Pranowo. Ya, langsung saja ya. Di sini saya akan memulai presentasi. Akan menjelaskan materi yang berjudul keanekaragaman individu dalam suatu masyarakat. Ya, saya mulai. Jadi keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang mendiami satu pulau dengan pulau lain atau berada di suatu kawasan berbeda-beda budayanya. Nah, jadi menurut penelitian Badan Statistik yang dibuat Badan Pusat Statistik melalui survei penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, di Indonesia ini terdapat 1128 suku bangsa. Struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok suku bangsa menurut sensus penduduk 2010 memperlihatkan suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk di Indonesia. Nah, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Selanjutnya, keberagaman dalam masyarakat untuk kebudayaan nasional. Menurut Muhammad Khoirul Basrun Umanailo, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Sosial Budaya Dasar menyebutkan, negara ini terwujud dari sejumlah suku bangsa yang semula merupakan masyarakat yang berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang beraneka ragam itu perlu diperkokoh dengan kerangka acuan yang bersifat nasional, yaitu kebudayaan nasional. Nah, akan saya jelaskan untuk kebudayaan nasional tersendiri itu adalah suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Akan tetapi dalam masyarakat majemuk dengan keragaman latar belakang kebudayaan seperti yang terjadi di Indonesia, tidaklah mudah untuk mengembangkan suatu kebudayaan nasional hanya dengan mengandalkan pada kemampuan dan kemapanan masyarakat semata-mata. Oleh karena itu, kebudayaan nasional yang hendak dikembangkan itu telah ditetapkan landasan dan arah tujuannya yang dituangkan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang 45 yang berbunyi, kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan-kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, nyatalah bahwa perkembangan kebudayaan bangsa yang hendak dimajukan itu terselenggara tanpa ketentuan arah serta tanpa memperhatikan keberagaman masyarakat dengan segala kebutuhan yang timbul dalam proses perkembangan masyarakat bangsa. Selanjutnya, cara melestarikan budaya dan adat istiadat. Indonesia kaya dengan berbagai macam budaya dan adat istiadat, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kebudayaan adalah aset bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Di tengah gemburan budaya asing melalui globalisasi, adapun berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal di antaranya. Yang pertama, mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal
atau bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang selanjutnya mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Selanjutnya mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Selanjutnya mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya dalam berbahasa. Selanjutnya menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Yang selanjutnya menghindari sikap primordialisme atau etnosentrisme. Dan yang terakhir adalah ajarkan budaya kepada orang lain. Saya lanjut. Interaksi dengan masyarakat yang beragam sosial budayanya. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang beragam sosial budaya, yaitu kegiatan sosial budaya berciri, misalkan gotong royong. Dari kegiatan ini memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Nah, jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu kegiatan sosial yang berciri gotong royong itu sendiri. Nah, itu tuh merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun. Dan selain gotong royong, toleransi juga dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, selanjutnya, nah, di tengah keberagaman masyarakat, norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Dan di sini ada norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah norma agama atau religi. Nah, di sini norma agama atau religi ini bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Dan yang kedua, norma kesusilaan atau moral. Nah, norma kesusilaan atau moral ini bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat. Nah, ini bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini norma hukum ini norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya itu dapat dipaksa. Jadi, manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat ini sebaiknya tidak memaksakan kehendak dan hidup sesuai norma yang berlaku. Nah, selanjutnya, hidup rukun di masyarakat yang beragam. Hidup rukun ialah suatu konsepsi hidup yang tentram, aman, dan damai di mana setiap lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, pertemanan, dan berbangsa saling sayang, menyayangi antar sesama, dan saling tenggang rasa atau menghargai orang lain. Jadi, walau setiap di lingkungan mereka ada perbedaan dalam hal pendapat, prinsip, ide, agama, suku, ras, dan budaya, sehingga yang dapat didapat dari hidup rukun ini adalah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk saling tolong-menolong dan bahu-membahu antar sesama. Manfaat hidup rukun baik di masyarakat dan sekolah membuat hidup lebih selaras bermasyarakat serta tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama di sekolah atau tempat pendidikan. Hidup rukun antar sesama siswa dengan guru dan pendidik membuat tujuan belajar lebih efektif. Selanjutnya, contoh kebersatuan dan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diterapkan di masyarakat. Misalnya yang pertama ada gotong royong, kedua mengunjungi teman yang sedang sakit, yang ketiga menolong teman yang sedang mengalami musibah. Nah, di sini dapat saya simpulkan sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan. Jadi sesama masyarakat Indonesia itu bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan. Tentunya juga dibutuhkan saling kesepemahaman antara individu, keluarga, dan bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Oke, selanjutnya menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Cara menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan menjadi penting diajarkan oleh orang tua dan guru kepada anak sedari dini. Dengan mengajarkan sikap toleransi, maka anak akan terbiasa dengan perbedaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam sebentar. Nah, jadi akan saya ambil poinnya dari sikap toleransi ya. Nah, sikap toleransi ini sangat dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan toleransi sendiri itu merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Dan sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, sikap toleransi ini berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda. Dan toleransi sejati ini didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Nah, yang berikut contoh berinteraksi dengan teman atau orang lain dalam bidang agama. Itu misalnya seperti menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan teman yang sedang berpuasa tersebut. Dapat saya simpulkan, jadi keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya sesama masyarakat itu saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Mulailah dengan beberapa hal di atas yang sudah saya jelaskan tadi untuk tetap menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya untuk para masyarakat yang berada di negara Indonesia.